Selamat siang. Kita ketemu lagi dengan membicarakan kali ini kita mau bicara mengenai masalah gempa. Saya ditemani sahabat saya dua orang, Pak Idwan Suhardi dan Pak Selamat siang, Pak Wendy. Andi Eka, Selamat siang. dua Selamat siang. pakar yang sangat mumpuni. Selamat siang. Selamat siang Pak Selamat Andi siang, Eka. Pak Wendy. Nah, ya, kita ngobrol-ngobrol ya Yo. Pak Idwan ya. Sip. Berbagilah ilmu sebisa-bisanya lah. Pak Idwan ini kan apa ya namanya, dan Pak Andi Eka ini sarjana dari ITB, Pak Idwan dari geologi, Pak Andi Eka dari fisika, dan apa namanya, doktor dari Inggris dan doktor dari Amerika tentu, dan bidang masing-masing tentunya sangat relevan sekali dengan masalah kegempaan ini. Apalagi Pak Idwan itu pernah jadi deputi di Menristek, dan Pak Andi Eka pernah menjadi kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang sangat banyak berinteraksi dengan masalah gempa. Langsung saya akan nyoba tanya pertama sekali. Walaupun kita udah sering dengar, tapi kita pengen tahu persisnya apa sih itu gempa, dan kenapa itu gempa itu bisa terjadi gempa gitu. Mungkin saya mulai dengan Pak Idwan barangkali, Pak Idwan. Oke. Kita sebut gempa setelah kita merasakan getaran-getaran, ya. Yang kemudian kita merasakan getaran-getaran itu bisa dari macam-macam source-nya. Kalau kita mendapatkan getaran-getaran dari truk trailer, juga kita dapatkan getaran. Kemudian dari vulkanik, artinya gunung meletus, itu juga dapat getaran. Tapi yang paling getarannya paling signifikan untuk gempa itu sendiri sebetulnya getaran yang diakibatkan oleh pergerakan dari kerak atau lempeng bumi. Nah, itu gerakan atau interaksi dari lempeng bumi itu sendiri yang kita kenal sebagai gempa tektonik. Nah, inilah sebetulnya interaksi tadi merilis energi, ya, yang kemudian ditransfer melalui kerak bumi tadi sampai ke permukaan. Itu yang kita kenal sebagai epicenter dari gempa itu sendiri. Sedangkan di bawah permukaannya itu tempat interaksi dari kerak atau lempeng bumi itu sendiri, itu kita sebut hipocenter. Jadi kita yang di permukaan bumi dan paling dekat dengan tempat interaksi atau hipocenter, itu kita merasakan getaran itu paling keras. Sebaliknya, yang semakin jauh dari hipocenter tadi itu lebih lemah. Tentunya paling jauh ya paling lemah. Jadi kembali lagi bahwa interaksi dari kerak bumi atau lempeng itu merilis energi yang ditransfer melalui kerak bumi ini sendiri sampai ke permukaan. Itulah getaran-getaran yang kita rasakan yang kita sebut sebagai gempa, sebenarnya gempa tektonik. Ya. Idwan, mau sampai nangkap ini. Ini ya lempeng bumi terjadi benturan, saya so tahu nih. Terus kemudian benturan itu mengakibatkan suatu pelepasan energi yang besar. Titik itu namanya hipocenter. Di atasnya sampai ke permukaan bumi, namanya epicenter. Ini kita ngerasakan gempa karena di atas itu kan manusia hidup di atas permukaan. Makin jauh dia dari situ, makin lemah ininya ya, kita rasakan gempanya. Makin dekat dengan epicenter, makin besar kita rasakan gempanya. Barangkali itu ya, barangkali ya secara awam. Jadi energi dilepas, energi akibat dari pergerakan kerak ini dilepas, ditransfer sampai ke permukaan di tempat kita hidup berupa getaran. Itulah yang kita kenal sebagai gempa tektonik. Sebagai gempa. Pak, kalau
di Indonesia sendiri kan sering terjadi gempa nih, Pak. Saya lihat mungkin di BMKG, Pak Andi yang banyak terlibat di BMKG, ada beberapa kali saya dengarkan apa namanya terjadi gempa di sana, terjadi gempa di situ. Kalau dilihat dari sisi kerawanan daerah-daerah Indonesia, di mana saja tuh Pak Andi Eka Iya yang Pak, banyak jadi mungkin terjadi kita gempa? ini sebetulnya terberkahi lah begitu ya. Kita sering mendengar bahwa Indonesia ini Hmm, berada di atas cincin api, ya. Tempat di mana ya. alur tadi lempengan-lempengan itu, kemudian juga jalur subduksi, Hmm, kemudian ada gunung berapi dari seluruh dunia itu hmm, seperempat paling tidak gunung api itu ada di Indonesia yang aktif, ya. 128 dan di bawahnya kita melihat hmm, itu subduksinya itu lempeng-lempengan itu masih bergerak terus, ya. Nah kebetulan hmm, Indonesia ini tadi saya katakan terberkahi karena kita ini dalam tanda kutip istilahnya di dipojokkan dalam tanda kutip oleh 3 gerakan lempeng dunia hmm. yang bergerak bersama-sama pada ujungnya ke Indonesia. Wow. Satu dari utara, ya, Eurasia, terus kemudian dari Australia itu ke Hmm, utara, yang satu ke selatan tadi. Kemudian lempeng Pasifik juga yang bergerak ke timur selatan begitu. hmm, Nah itu semuanya berada di Indonesia dan oleh karenanya kalau kita lihat hmm, peta yang dikeluarkan oleh kawan-kawan dari BMKG atau Pusat Studi Gempa Nasional itu hampir semua gempa-gempa itu berada pada jalur di sebelah barat Sumatera, kemudian turun ke sebelah selatan Jawa, kemudian terus hmm, kemudian ke Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara kemudian hmm, ke Papua dan kemudian selesai di Sulawesi Utara, kemudian pergi ke Filipina, berhenti di Jepang. Jadi kalau kita lihat memang Pak kita ini ya alhamdulillah terberkahi hmm, dengan begitu banyaknya pusat-pusat gempa dan BMKG kemarin merilis bahwa hmm. sekarang ini sudah hampir dulu beberapa tahun yang lalu kita mencatat 5.000 gempa dalam 1 tahun, sekarang itu sudah 11.000 gempa dalam 1 tahun Pak ya. Jadi Wow, ini sebelas memang ribu. satu berkah tersendiri, tapi dengan kegempaan itu barangkali kita malah bersyukur karena Hmm, apa namanya? Kalau saya itu mengartikan gempa itu sebagai sebuah apa namanya? Kalau kita tidak mengeluarkan energi, maka pada saat keluarnya energi itu justru kemudian membuat kerusakan yang begitu besar. Jadi seperti hanya kita mendam emosi, ya, dan kemudian keluarnya menjadi stroke, Pak. Jadi kalau kalau lama itu hmm, sehingga sebaiknya terasa gempa-gempa yang ya paling tidak 5,5 yang tidak merusak begitu, sehingga energi yang dirilis itu atau dikeluarkan seperti Pak Edvan tadi hmm, yang katakan itu ya dalam kondisi hmm, yang sebetulnya sudah keluar sedikit demi sedikit. Itu tuh yang anu Pak. Jadi kalau hmm. kita Kalau lihat dari kalau lihat dari apa namanya tadi apa namanya zona ya gempanya itu Pak Andi praktis hampir seluruh Indonesia nggak ada yang terbebas ya karena sekalipun dia nggak langsung di jalur itu tapi kan mungkin tadi sesuai keterangan yang pertama dia tetap merasakan cuma jaraknya karena jauh betul mungkin betul nggak seberapa kali jadi praktis jadi seluruh Indonesia betul Pak pernah ya. merasakan ya Jadi gempa jadi ya. sering orang mengatakan bahwa di Kalimantan itu sangat-sangat apa namanya steril dari gempa. Ternyata tidak demikian karena titik-titiknya sekarang Aman katanya. dengan diketemukannya oleh kawan-kawan pusat studi gempa nasional mengenai titik-titik Mm-mm. sesar-sesar yang baru, maka Hmm. sebetulnya potensi itu ada, walaupun Mm-mm. sementara ini tidak sering kemudian kita rasakan di dalam konteks ini. Ya, tapi ya itu tadi istilahnya Hmm. banyak sekali di daerah. Jadi istilahnya kalau panjang pantai kita itu 105.000 kilometer, itu 56%-nya adalah Hmm. Hmm. berpotensi gempa atau berpotensi malah juga gempa-gempa besar, ya 56 Wow. persennya itu yang bisa menimbulkan tsunami Hmm. seperti itu. Hmm. 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 Oke. Potensinya besar dan tidak bisa kita Ya, hindari dan lain-lain. Dan ya bagaimana kita sudah diberkahi di wilayah ini ya oleh Tuhan. Tapi ya, pertanyaannya, oke potensinya besar. Bisa nggak gempa itu di kita prediksi nih Pak
Pak Idwan barangkali ahli geologi. Bisa apa Idwan? Gempanya diprediksi kapan bisa terjadi dan berapa besarnya nih? Nggak tahu lah dengan Iya. kemajuan teknologi sekarang. Apakah Jadi gimana? gempa itu sendiri sebetulnya sampai hari ini ya, dari perspektif ilmu pengetahuan teknologi, kita belum bisa memprediksi. Tapi kita bisa melokalisir atau menzonasikan di mana gempa-gempa yang pernah terjadi dan secara potensi akan terjadi lagi. Jadi sebetulnya gempa-gempa tadi itu dipetakan yang Pak Andi sebutkan tadi itu membentuk zona-zona sendiri. Zona-zonanya sendiri itu dibedakan berdasarkan kedalaman dari pusat-pusat gempanya itu sendiri. Jadi ada gempa dalam, gempa dangkal, itu kedalamannya nanti Pak Andi barangkali yang bisa menjelaskan berapa kilometer dari permukaan bumi. Itu yang kemudian karena tumbukan lempeng India Australia ke arah utara, yang tadi Pak Andi sebutkan ke arah benua Eropa Asia, itu zona subduksinya ke arah dari selatan ke utara, kalau kita memotong dari Jawa ke Kalimantan, itu pusat-pusat gempanya makin dalam. Sehingga yang dirasakannya pun ke permukaan, misalnya di Kalimantan walaupun ada, itu lebih kecil dibandingkan dengan misalkan posisinya yang ada di Jawa. Karena di sana kemudian hipocenter berdalam, kemudian energi yang dirilisnya itu berbeda dengan kalau terjadi di bawah Pulau Jawa misalnya, atau subduksinya lebih awal lagi di selatan-selatan Jawa. Nah, ini dirasakan oleh kita yang bertinggal di Jawa. Jadi zonasinya kelihatan seperti itu. Jadi zonasi-zonasi yang pernah terjadi gempa itu sendiri dengan skala-skala yang tadi itu akan memperlihatkan penyebaran gempa. Tapi kapan? Kita nggak tahu. Tergantung dari akumulasi energi yang ada dari sendiri. Baru akan dirilis. Tapi pasti akan terjadi gempa. Oke. Jadi gini, sehingga saya bilang bahwa pertama, kapan terjadinya gempa secara eksak belum bisa diprediksi secara tepat oleh ilmu manusia. Sampai hari ini. Yang tetapi potensi-potensinya itu sudah sangat bisa dikatakan dengan cukup akurat. Yang berikutnya adalah harus saya garisbawahi bahwa sebetulnya tadi nyambung dengan penjelasan Pak Andi sebelumnya, bahwa gempa kecil-kecil itu sebenarnya terjadi banyak setiap hari, ribuan katanya Pak. Cuma yang masyarakat tanya itu tadi itu, kalau gempa yang dia rasakan, yang pengertiannya masyarakat tuh gempa yang dirasakan karena, nah gempa yang dirasakan, yang perlu diprediksi itu gempa yang dirasakan. Nah itu sampai saat ini belum bisa kita dilakukan bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga belum bisa dilakukan prediksi yang secara tepat. Iya Pak. Pak Andi, kalau tadi kita bicara nyinggung sedikit masalah besaran gempa. Nah, gempa kecil berapa, gempa besar berapa, apa yang dirasakan? Ada skala Richter sekian ini, bingung kita skala Richter berapa? Kok ada skala Richter 5 skala Richter tapi di Jakarta nggak dirasakan, di Sukabumi dirasakan, dan lain-lain. Atau ada ukuran juga yang lain, Iya Pak. Jadi apa namanya, kan tadi Pak Edwan sudah menjelaskan mengenai epicenter, dan segala macam itu, dan sebetulnya peralatan-peralatan pengamatan atau observasi itu sudah cukup banyak ya, misalnya seismometer dan segala macam. Nah, ada banyak kemudian cara mengukur itu, Pak, cara mengukur getarannya itu. Nah, pertama yang barangkali paling mudah adalah mengukur ketika berapa besar sih getaran yang kemudian terjadi di titik itu, ya, di titik tersebut dengan alat itu, yang kemudian dihitung dengan perhitungan tertentu, dan misalnya secara langsung itu disebut skala Richter yang sering kita dengar. Dan itu ada logaritmiknya dan rumusnya dan segala macam yang barangkali agak rumit, tetapi perhitungan itu langsung yang dirasakan di situ diukur oleh alat tersebut dan kemudian dikonversikan ke dalam Richter.
Nah, orang kemudian berargumentasi ini kan tidak cukup karena bagaimanapun juga yang kita rasakan adalah kerusakannya. Ya. Jadi magnitude dari gempanya itu dan kerusakannya sampai sejauh mana. Oleh karenanya orang Italia, Mercalli itu kemudian mengusulkan bagaimana kalau skalanya kita tentukan saja dengan kira-kira bagaimana sih orang merasakan daripada gempa itu. Jadi ditemukanlah satuan ukuran gempa yang kita sebut MFI ya, Mercalli measurement intensity. Jadi intensitas gempa Mercalli itu dalam 12 angka. Jadi misalnya 1 itu orang tidak merasakan, 3 itu sampai 4 seperti truk lewat di depan rumah tapi tronton gitu ya. Sampai kemudian yang ke-12 yang paling rusak dan kemudian kita melihat merekahnya itu. Itu pun juga kemudian Indonesia nih Pak, Indonesia BMKG itu menghargai. Nah, kalau begini kan rumit sekali manusia istilahnya. Dan oleh karena ditemukanlah kemudian, bukan ditemukan, diusulkan kita pakai satuan ukuran gempa saja lah, SIG ya, intensitas gempa itu dari skala Mercalli itu kita bagi dari 12 itu menjadi 5 ya. Jadi kita buat yang gambarnya itu kalau kemudian kita menyampaikan peringatan gempa atau informasi gempa itu ya 1 sampai 3 itu putih misalnya, jadi tidak begitu. Yang hijau cukup aman, yang kuning itu punya skala kira-kira 6 begitu ya, dan kemudian kira-kira 7 sampai ke atas dan kemudian sampai merah Pak. Itu yang jadi 5 satuan ukuran gempa yang diintrodusir oleh BMKG itu juga istilahnya skalanya dihitung dengan apa yang sebetulnya terjadi pada umumnya gempa-gempa di Indonesia. Jadi database BMKG itu membantu untuk kemudian menskalakan atau mengklasifikasikan gempa-gempa yang kita rasakan sampai sekarang ini dan kemudian diklasifikasikan jadi berbasis MMI tadi itu menjadi 5 saja gitu ya, untuk memudahkan bagi masyarakat untuk itu Pak Adi ya Pak. Ya Pak Adi, itu diusulkan ke dunia ya. Wah hebat iya, itu Pak. Jadi BMKG bagaimanapun juga itu yang kita pakai ya. Itu yang kita pakai sehingga dengan basis itu kita istilahnya bukan kita tapi BMKG mulai kemudian mengintrodusir dengan cara-cara yang lebih mudah bagi masyarakat Pak. Bagaimanapun juga ujungnya adalah masyarakat yang sebetulnya merasakan itu, bukan masyarakat itu Pak. Boleh nggak saya inikan pengertiannya bahwa kalau misalnya ada gempa terjadi misalnya di laut selatannya Jawa ya, terus gempanya katakanlah 6 skala Richter. Nah, orang Sukabumi sama orang di Jakarta akan merasakan dampaknya beda. Nah, dampaknya itu diukur dengan tadi SIG tadi ya, yang kalau orang Italia tadi Mercalli, kalau kita SIG. Jadi katakanlah Sukabumi dampaknya besar, maka mungkin SIG-nya 4. Tapi di Bogor mungkin SIG-nya cuma 3. Mungkin di Jakarta mungkin SIG-nya cuma 2. Apakah begitu ininya? Awamnya. Iya. Makanya kalau boleh saya tambahkan, jadi BMKG itu kemudian mengeluarkan gambar Pak. Ya. Gambar peta seismik itu warnanya berbeda-beda, jadi pusat gempanya mungkin merah tapi kemudian jadi kuning ke biru dan segala macam. Andi dan Pak Idwan, kalau begitu dengan keterangan Pak Idwan dan Pak Andi tadi, kira-kira apa ini Pak secara umum yang harus diwaspadai oleh masyarakat lah, termasuk masyarakat kita? Apa kesan yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Setelah gempa tidak bisa dihindari, setelah gempa tidak bisa kita prediksi, lalu apa nih yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Kalau menurut saya seharusnya menurut saya kemajuan besar sekali kalau Indonesia dalam hal ini BMKG mengintroduce yang tadi satuan informasi gempa dalam bentuk warna skala yang berbeda. Itu sebetulnya menggambarkan zonasi. Artinya kita semua yang tinggal di pulau Jawa, Sumatera, atau hampir di kepulauan Indonesia ini
itu harus bersiap-siap berhadapan dengan gempa. Cuma skala-skalanya tadi ya harus kita antisipasi. Jadi menurut hemat saya semuanya harus sadar bahwa kita tinggal di daerah rawan gempa dan bagaimana tinggal di daerah gempa. berinteraksi dan mengadaptasi atau memitigasi kalau terjadi gempa seperti apa. Ya, ya. Bangunan harus kuat, bikin bangunan harus Paling kuat. Seperti tidak itu ya untuk barangkali ya. bangunan-bangunan yang didesain atau rumah-rumah tinggal, apalagi yang bertingkat, itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah perihal memasukkan parameter gempa itu sendiri. Sehingga dalam desainnya itu bisa melindungi dan memitigasi jika terjadinya gempa. Kemudian khususnya untuk perencanaan wilayah ini jadi sangat penting. Mana yang betul-betul kita tempatkan dengan parameter-parameter gempa yang sudah dipetakan zonasinya oleh teman-teman, apakah di BMKG atau Pustagen ya, Pak Andi ya namanya ya. Pusat area-area yang Studi Gempa Nasional ya. ya pusat studi gempa nasional. Di situ dipetakan mana-mana daerah yang rawan, zonasinya di mana saja dan sebagainya. Itulah daerah-daerah di mana bangunan-bangunan yang berstruktur besar, apakah itu dam, jalan raya dan sebagainya, gedung, itu harus juga memikirkan, memperhitungkan hal ini. Ya, satu Pak. Pak Andi ada tambahan? Pak Andi, Bahwa gempa tidak pernah membunuh Pak. Ya. Yang membunuh itu adalah kerusakan yang terjadi. Nah, kerusakan yang terjadi itu ada di mana saja, terutama bangunan-bangunan fisik yang ke tempat di mana orang-orang itu tinggal ya. Entah itu tinggal di dalam arti kata rumah atau kemudian ketika dia berkumpul di fasilitas publik, mulai dari stasiun, pelabuhan, dan segala macam lah begitu. Dan oleh karenanya tadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Edwan dengan memetakan itu dari pusat studi gempa dan kemudian sudah tahu persis bagaimana tata ruang daripada kondisi yang sebetulnya dihadapi, ya saran saya sih istilahnya, karena gempa itu tidak pernah membunuh, maka dengan sendirinya ketika kita membangun bangunan fisik, kita perlu juga mengetahui istilahnya karakteristik daripada lapisan-lapisan yang ada di situ dan juga keberulangan yang terjadi ya. Istilahnya pernahkah terjadi gempa-gempa besar dan segala macam sudah berapa tahun. Jadi istilahnya pendidikan pada masyarakat untuk mengetahui itu menjadi sangat penting sekali. Jadi sekali lagi Pak, gempa tidak pernah membunuh. Yang membunuh adalah karena bangunan-bangunan yang rusak dan kemudian menimpa yang bersangkutan. Terima kasih Pak. Makasih Pak Andi, Pak Idwan. Enggak, Masih banyak sebetulnya Gini, hal Pak gempa yang Wendy, besar. kalau saya masih mau memberikan sedikit, Gimana, Pak? mohon maaf. Ini yang kemudian barangkali Pak Wendy sebagai ahli dokter struktur, ya, yang tentunya di sini juga tantangan-tantangannya, ya tadi untuk si earthquake engineer atau structural engineer, itu bagaimana mendesain berdasarkan kondisi-kondisi kegempaan wilayah kita sendiri. Jadi dalam mendesain, mudah-mudahan teman-teman engineer yang berhubungan dengan building, dam, jalan raya dan sebagainya, itu sebetulnya harusnya membuat modelnya itu berdasarkan data-data yang ada di kita. Mungkin mudah-mudahan Pustagen juga menyiapkan untuk kepentingan-kepentingan wilayah kita sendiri. Jadi tidak mengambil gempa-gempa atau modelnya diambilkan dari daerah lain, misalkan Amerika atau lain sebagainya. Ini buat saya sebetulnya menariknya di sana untuk mendevelop awareness terhadap wilayah kita sendiri yang kemudian diaplikasikan untuk oleh engineer kita di wilayah kita sendiri. Barangkali Pak Wendy bisa mengomentari nih kayak begini. Silakan Pak Wendy. Pak Idwan dan Pak Andi, saya nyatet tadi kalimat yang Pak Andi bilang itu, gempa tidak membunuh. Dulu
gempa udah sering Iya. terjadi, zaman dulu sekali. Waktu belum ada Betul. orang ya nggak ada yang dibunuh kan, nggak ada gempa tapi nggak membunuh orang. Nah, kita harapkan ada gempa yang tidak membunuh, tidak ada dampak ini ya, apa namanya, yang severe gitu, yang bahaya bagi kita. Tentu kita harus coba desain infrastruktur rumah dan segala macam itu yang kita tinggali supaya katakanlah tahan gempa. Nah, kita nanti akan bahas lagi sesi yang lain hal seperti ini. Termasuk yang tidak kalah pentingnya, kalau itu semua udah siap, kita siapkan, kalau gempanya terjadi, kalau pas gempanya terjadi, apa yang harus dilakukan? Lari, ngumpat, bawa di kolong meja, dan lain-lain apa seperti apa? Nanti kita akan mungkin bicara di sesi berikutnya mengenai ini dengan Pak Idwan dan Pak Andilai, kita gali lagi karena waktunya yang terbatas saat ini. Mungkin sementara kita sudahkan, nanti kita coba lanjutkan di lain kesempatan. Namun pertanyaan teman-teman yang ingin menggali lebih lanjut dari Pak Andi dan Pak Idwan, nanti kita berikan alamat emailnya di keterangan di bawah ini. Barangkali itu yang sementara kita bisa diskusikan, Pak. Baik, terima kasih Andi Pak Eka, Wendy. Pak Idwan Suwardi. Terima kasih. Ya, Oh iya ya. Selamat siang teman-teman. terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Edwan. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Terima Terima kasih. kasih. Yuk, sama-sama Pak Randy, Pak Andi. Selamat siang. Terima kasih.